Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 sejarah hendak menjelaskan mengenai bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia serta bagaimana jatuhnya Hindia Belanda. Sebelum kami memulai materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Azhara Nurshifa nomor presensi 7, yang kedua ada Bagriati Fatimah nomor presensi 8, yang ketiga ada Nessa Aulia Natasha nomor presensi 25. Yang keempat ada Nila Amelia nomor presensi 27. Dan yang terakhir ada Rifka Zarifa nomor presensi 29. Nah, kalau udah kenalan, kita langsung lanjut ke materinya aja yuk. Masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Bagaimana sih cara Jepang masuk ke Indonesia? Apa latar belakang Jepang masuk ke Indonesia? Bagaimana cara Jepang meyakinkan masyarakat Indonesia? Dan apa tujuan Jepang atas Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita simak materi berikut. Yang pertama, latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Pada tahun 1941, Amerika melancarkan embargo minyak bumi pada Jepang. Embargo sendiri ialah di mana suatu negara tidak mengizinkan perdagangan atau perniagaan pada suatu negara. Amerika melancarkan embargo minyak bumi pada tahun 1941 pada Jepang, yang notabene saat itu Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk keperluan industri dan juga keperluan perang. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor dengan melakukan pengeboman, sehingga Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika. Selanjutnya, setelah menghancurkan Pearl Harbor, pada tanggal 10 Desember 1941, Jepang juga menduduki Filipina dengan tujuan mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Setelah itu, Jepang juga masuk ke Indonesia untuk mendapatkan persediaan sumber daya alam Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan Jepang. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dan mendarat di Kalimantan, Tarakan, dan Balikpapan. Setelah itu, pada Februari 1942, Jepang menduduki Palembang karena Palembang dianggap paling strategis karena letaknya di antara Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Selanjutnya, Jepang juga mendarat di Banten, Indramayu, Karangan, dan Surabaya pada bulan Maret 1942. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Menghadapi serangan kilat Jepang tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tidak berdaya menghadapinya. Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pada tanggal 9 Maret 1942, Jenderal H. Terpoorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada tentara Jepang. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati tersebut, maka wilayah Indonesia atas bekas Hindia Belanda secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintahan pendudukan Jepang. Disinilah jatuhnya Hindia Belanda. Selanjutnya, bagaimana sih cara Jepang untuk menarik simpati Indonesia? Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Namun, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang keempat,
Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Yang kelima, Jepang membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Selanjutnya, apa sih tujuan Jepang atas Indonesia? Yang pertama, Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Yang kedua, Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang. Hal tersebut karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Yang ketiga, Indonesia dijadikan sumber untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penampilan gambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.